Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel yang sangat sederhana ini, yaitu channel Cutik ID. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua? Mudah-mudahan sehat dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Kita akan sharing kembali, tentu saja pasti akan membahas mengenai ilmu seputar peternakan. Kali ini kita akan membahas peternakan seputar unggas entok. Untuk itu, jangan kemana-mana, kita akan segera mulai. Pada beberapa hari lalu, saya kembali membaca salah satu komentar dari sahabat kita yang intinya beliau menanyakan tentang bagaimana cara ternak yang bagus, yang lebih cepat panen, baik untuk pembibitan maupun untuk pembesaran. Tentu saja, hal ini merupakan pembahasan yang sangat-sangat menarik sekali untuk pemula yang selalu mengalami kegagalan dan kerugian di dalam mengelola usaha peternakan entoknya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya di sini bersama dan kita fokuskan untuk belajar dan terus belajar. Teman-teman, kita akan mulai dari pembibitan. Untuk pembibitan, ketika teman-teman memang selalu merasa gagal, terutama adalah untuk menangani indukan entoknya yang tidak produktif. Untuk bertelur dengan indukan entok yang tidak produktif untuk bertelur, maka jelas kita pasti akan rugi teman-teman. Untuk itu, seandainya ini terjadi pada teman-teman, sebaiknya ketika teman-teman menemukan salah satu indukan yang sangat sulit sekali untuk memproduksi telur, atau katakanlah mau bertelur tapi jangka waktunya sangat-sangat lama untuk kita tunggu, maka sebaiknya kita cari aja, kita ganti saja dengan indukan yang baru. Kenapa? Karena ketika kita pertahankan indukan tersebut, maka hitung-hitungannya pasti kita akan rugi. Katakanlah 1 bulan kita harus menunggu dan menangani indukan entok yang tidak mau memproduksi telur selama 1 bulan. Itulah kita mengeluarkan pakan tanpa hasil, sehingga ketika kita pertahankan indukan entok yang seperti itu, sudah pasti kita akan rugi. Maka saran saya silahkan ditukar saja dengan indukan entok baru, yang mana ada kemungkinan ketika kita tukar dengan indukan entok yang baru, kita rawat dengan baik, kita berikan pakan dengan pakan yang memang standar untuk indukan, maka ada kemungkinan indukan tersebut akan bisa memproduksi telur dengan lancar. Intinya, kita harus memberikan perawatan secara maksimal terhadap indukan entok yang baru itu, teman-teman. Dan bagi pemula yang memang baru mau mengawali usaha peternakan entoknya, saya sarankan untuk jangan membeli atau mengawali dari usia DOC seperti ini untuk membeli bibit, karena sistem pembibitan yang akan kita gunakan, maka kita harus membeli bibit yang usianya sudah 6 atau 7 bulan ya teman-teman. Nah, kemudian ketika indukan sudah pada mulai bertelur, maka teman-teman harus teliti indukan mana saja yang sudah mulai bertelur. Jangan sampai nanti satu keterangan bisa untuk 3 atau 4 indukan. Maka ketika itu terjadi dan kita biarkan, kemungkinan besar telur-telur hasil produksi entok ini tidak akan bisa menetas dengan sempurna. Dan kemudian dengan begitu maka kita akan rugi teman-teman. Dan jangan lupa ketika sudah menjadi DOE atau sudah menghasilkan DOE, maka teman-teman sudah siap untuk menjualnya. Dan jangan sampai nanti ketika kita sudah panen kemudian teman-teman bingung bagaimana cara menjual hasil ternak kita dari bentuk DOE, karena sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya banyak sekali bagaimana cara kita memasarkan hasil ternak kita yang bentuknya adalah DOE teman-teman. Dan kemudian kita membahas mengenai pembesaran. Untuk pembesaran itu sendiri, teman-teman akan berbeda jauh dengan sistem pembibitan. Teman-teman akan berbeda jauh dengan sistem pembibitan, karena kalau untuk pembibitan kita akan fokus kepada bagaimana indukan entok itu kemudian bisa memproduksi telur dengan lancar.
Nah, untuk pembesaran itu sendiri kita akan fokus lebih kepada bagaimana cara entok-entok yang kita besarkan cepat besar dan kemudian memiliki bobot yang maksimal, dan faktor yang memengaruhi itu semua. Dari faktor pakan yang kita berikan pada mereka, meskipun kita menggunakan pakan alternatif, bukan berarti alternatif yang kita berikan itu tidak bisa membuat entok-entok kita cepat besar. Tetapi yang terpenting adalah nutrisi yang terkandung di dalamnya, sehingga yang perlu diperhatikan ketika teman-teman masih menggunakan alternatif untuk ternak, pembesaran teman-teman adalah nutrisi yang terkandung pada pakan alternatif itu sendiri, bukan terhadap beberapa banyak jumlah atau porsi pakan yang kita berikan. Karena percuma meskipun kita ngasih makannya itu dalam porsi yang banyak atau jumbo, katakanlah 1 kilo, 1 ekor entok, tetapi kandungan nutrisinya yang terdapat pada pakan tersebut adalah kandungan nutrisi rendah, sehingga tidak ada efek baiknya, melainkan nanti hanya akan menjadi KOH atau akan menjadi kotoran saja. Jadi tidak ada nutrisi yang bisa terserap oleh si entok, sehingga entok tetap saja tidak mau besar. Intinya teman-teman semua mau cepat besar, mau cepat berbobot, itu ada pakan. Dan saran saya, teman-teman apapun jenis pakan alternatif yang teman-teman berikan untuk ternak pembesaran, teman-teman silakan campurkan pakan meskipun alternatif tetapi yang mengandung nutrisi atau protein hewani, karena dengan protein hewani entok-entok yang kita besarkan akan cepat sekali besar. Teman-teman, jadi pakan alternatif yang mengandung protein hewani ini tadi banyak sekali jenis-jenis. Silahkan teman-teman klik saja di channel ini, sudah ada jenis, maaf. Jadi untuk teman-teman yang bingung mau pakan alternatif seperti apa, ataupun bingung mau pakan apa, teman-teman gak usah bingung, cukup mungkin cukup untuk mengandalkan yang ada di lingkungan seperti limbah-limbah, sisa-sisa rumah tangga. Bagi teman-teman dan sahabat semua, demikianlah tadi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya harus undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam sukses untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.